Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang siklus akuntansi. Ya, siklus akuntansi ini yang pertama ada bukti transaksi, jurnal umum, lalu ke buku besar, neraca percobaan, jurnal penyesuaian, laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan terakhir jurnal penutup. Nah, semua ini nanti kita akan bahas satu persatu di pertemuan selanjutnya. Yang kita bahas sekarang itu bukti transaksi dan jurnal umum ya. Di dalam siklus akuntansi ini kita membahas tentang perusahaan jasa ya. Yang namanya perusahaan jasa karakteristiknya yang pertama yaitu tidak dapat dipisahkan alias tidak berwujud ya. Yang namanya jasa kan nggak kelihatan tapi dapat kita rasakan, terus tidak tahan lama. Nah, dari mana sumber pencatatan akuntansi? Yang pasti dari transaksi. Transaksinya dari mana aja? Ada eksternal yaitu pertama kwitansi, faktur, nota, cek, dan internalnya itu ada memo. Apa itu jurnal umum? Jurnal umum digunakan untuk mencatat dan meringkas setiap transaksi yang dilakukan perusahaan. Jadi setiap hari terjadinya transaksi itu dicatat ke dalam jurnal umum. Misalnya gini, misalnya Intan mau beli permen ke warung. Dia beli permen, hari itu juga dicatat ya. Pokoknya per hari dicatat lalu masuk ke jurnal umum. Dari mana didapatnya? Dari bukti transaksi. Bentuknya seperti apa? Seperti ini. Ada tanggal, nama akun atau keterangan, referensi, debit, kredit. Tanggal ini diisi setiap terjadinya transaksi. Misalnya tadi Intan beli permen itu tanggal 1, ya ditulis tanggal 1 Juni misalnya 2020. Akun keterangannya itu diisi dari nama-nama akunnya, misalnya ada harta, itu ada kas, piutang atau apapun itu ya. Referensi itu diisi nomor akun. Debit dan kredit ini diisi angkanya atau nominal atau saldo yang dia keluarkan. Selanjutnya yaitu fungsi jurnal nih, ada 5. Yang pertama fungsi historis, itu merupakan pencatatan setiap transaksi yang dilakukan berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Yang kedua fungsi pencatatan, ini untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Yang ketiga fungsi analisis, merupakan hasil analisis transaksi berupa pendebitan dan pengkreditan akun yang terpengaruh. Yang keempat fungsi instruksi, ini untuk mendebit dan mengkredit akun sesuai dengan catatan dalam jurnal. Yang terakhir ini fungsi informatif, untuk memberikan penjelasan mengenai bukti pencatatan transaksi yang terjadi. Yang selanjutnya yaitu analisis bukti transaksi. Nah, untuk mempermudah dalam menganalisis pencatatan bukti transaksi, terdapat aturan pencatatan transaksi seperti pada tabel berikut nih. Nah, tabel ini wajib ya kalian hafal nih. Ini untuk memudahkan kalian menjurnal umum. Akunnya ada apa aja? Ada harta, utang, modal, praif, pendapatan, dan beban. Bagaimana aturannya? Jadi jika harta bertambah itu masuknya ke debit, jika berkurang ke kredit. Jika utang bertambah ke kredit, berkurang di debit. Jika modal bertambah di kredit, berkurang di debit. Jika praif bertambah di debit, berkurang di kredit. Jika pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Jika beban bertambah di debit dan berkurang di kredit. Nah, ini harta ini ada apa aja? Kalian harus tahu ya. Pada pertemuan sebelumnya kita udah bahas tuh. Ada harta tetap, harta lancar ya kan. Itu ada apa aja ya kan? Ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan masih banyak lagi. Nah, saya akan memberikan tips bagaimana cara mudahnya nih ya untuk menghafal saldo normal. Kita gunakan jari kita nih, 5 ibu jari. Yang pertama di jempol kita tulis H ya, tulis H tuh. H ini berarti harta.
di telunjuk nih, telunjuk kita tulis U, berarti utang. Di jari tengah kita tulis M, yang berarti modal. Di jari apa nih namanya ya, mau jari ini lah, kita tulis P ya, yang artinya pendapatan. Nah, jari kelingking kita tulis B, artinya itu beban. Nah, bagaimana cara mudahnya nih ya? Ini kita tekuk ke bawah seperti ini. Nah, jari tangan kita seperti ini, santuy itu ya, santuy. Nah, kalau posisi ibu jari kita seperti ini, jadi kita lebih mudah untuk menghafal saldo normal ya. Nah, ini jempol dan kelingking ini kita ibaratkan itu debit ya. Nah, yang menekuk ke bawah ini kita ibaratkan kredit. Jadi kalau harta bertambah itu di debit, utang bertambah di kredit, modal bertambah di kredit, pendapatan di kredit, beban bertambah di debit. Jadi dua ini kuncinya debit, dan yang menekuk ke bawah itu kredit. Selanjutnya tips membuat jurnal umum. Nah, bagaimana sih cara mudahnya ya? Yang pertama, kita bayangin kejadiannya. Kita bayangin aja dulu nih, seolah-olah kita itu pengusaha yang akan membuka perusahaan gitu ya. Kita bayangin dulu, atau kita sebagai pekerja di bagian akuntansi. Yang kedua, tentuin akunnya. Dari transaksi yang terjadi, kira-kira ini masuknya harta, utang, modal, pendapatan, atau beban gitu ya. Yang ketiga, tentuin debit, atau kreditnya. Yang tadi saldo normalnya makanya dihafalin tuh. Jadi kita harus tentuin debit dan kreditnya. Yang keempat, tentuin nominalnya. Dari transaksi yang ada, nominalnya berapa, nanti kita masukin ke dalam jurnal umum. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih kita masuk ke pembahasan jurnal umum ya. Pertama, kita harus apa nih? Yang pertama kali untuk membuat jurnal umum yaitu kita buat judulnya dulu. Judulnya nih, ini punya siapa perusahaannya? Pemiliknya kan tuh bernama Nona Meli. Kita tulis Nona Meli. Terus kita mau buat apa? Jurnal umum. Yang bawahnya periodenya. Periodenya ini kita masuk di bulan Agustus ya. Agustus 2020 misalnya gitu. Langsung aja ke transaksi yang pertama, yaitu pemilik Nona Meli melakukan investasi secara tunai 500.000 dan perlengkapan 80.000 untuk dijadikan modal awal. Nah, si Nona Meli ini melakukan investasi dalam bentuk uang tunai senilai 500.000. Untuk mudahnya, yang namanya uang di dalam jurnal umum itu berarti kas ya, gitu aja. Jadi si Nona Meli itu melakukan investasi dalam bentuk uang tunai yang pertama. Tulis tanggal 1 dalam bentuk uang tunai yaitu kas. Berapa nilainya? 500.000. Kemana masuknya? Debit atau kredit nih? Ayo, tadi harta bertambah di mana? Debit atau kredit? Ya, harta bertambah di debit ya. Kita tulis 500.000. Terus investasinya apalagi? Dalam bentuk perlengkapan ya, 80.000. Kita tulis perlengkapan. Perlengkapan bertambah di mana? Perlengkapan termasuk harta ya. Harta bertambah di debit sama 80.000. Nah, untuk apa nih investasi ini? Untuk dijadikan modal awal, berarti modalnya bertambah. Untuk penulisan kredit itu ya agak menjorok ke kanan ya. Kita spasiin aja gitu. Kita tulis modal. Modal bertambah di mana tadi? Ayo, bertambah di kredit ya. Senilai berapa? Total dari ini 500 ditambah 80 berarti 580. Selesai, transaksi yang pertama selesai. Kita lanjut ke transaksi yang kedua. Dibeli peralatan secara kredit 300.000. Yang kedua, dibeli peralatan, berarti yang namanya beli peralatan ya, peralatan kita bertambah kan. Peralatan di sini. Peralatan bertambah di mana? Karena masih masuk ke dalam harta, berarti peralatan bertambah di debit 300.000. Selanjutnya apa lagi nih? Karena kredit ya, namanya kredit berarti kita
ngutang gitu. Berarti utang kita bertambah. Kita tulis utang. Utang bertambah di mana tadi? Kredit ya, 300.000. Transaksi yang kedua selesai. Selanjutnya transaksi yang ketiga nih, dibayar sewa 10.000 dan biaya lainnya 5.000. Transaksi yang ketiga, bayar sewa berarti apa nih? Membayar sewa berarti masuk ke beban sewa. Berapa tuh? Selanjutnya dan biaya lainnya kita tulis beban lainnya. Berapa? 5.000. Selanjutnya masuk mana lagi nih? Karena ini dibayar sewa ya kan. Nah, namanya bayar kita pakai apa? Pakai duit kan ya. Tadi yang namanya pakai duit berarti kita masuk ke kas. Kita tulis kas. Kas kita berkurang. Kas berkurang di mana? Kas termasuk harta ya, berarti berkurang di kredit. Berapa totalnya? Total dari yang kita bayar nih. Kita bayarkan pertama ada beban sewa dan beban lain yang kita total. Bayarnya berapa semua? Jadi 15.000. Transaksi ketiga selesai. Selanjutnya transaksi yang keempat nih, dibayar kewajiban utang kepada kreditur senilai 50.000. Tanggal 4 kita tulis. Dibayar utang berarti utang kita berkurang ya kan. Tadi kita ngutang di sini ya kan. Terus kita bayar berarti utang kita berkurang. Kita tulis utang. Utang berkurang di mana tadi? Ya di debit ya. Senilai 50.000. Nah, bayar utang pakai apaan? Pakai duit ya kan? Berarti kas. Berapa kasnya? Sama ya, 50.000. Transaksi keempat selesai. Lanjut ke transaksi yang kelima. Diterima pendapatan jasa secara tunai sebesar 30.000. Kita nerima nih secara tunai, berarti nerima apa? Nerima duit ya kan, dari jasa yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Berarti apa yang bertambah? Kas. Berapa bertambahnya? 30.000. Kas bertambah di debit 30.000. Terus ada apa lagi? Diterima pendapatan, berarti pendapatan kita bertambah ya. Pendapatan bertambah di mana? Di kredit 30.000. Transaksi yang kelima selesai. Pokoknya nih untuk penulisan di kredit itu agak menjorok ke kanan ya. Kalau debit itu ke kiri dia mentok. Selanjutnya transaksi yang keenam. Pemilik mengambil uang tunai untuk kepentingan pribadi senilai 5.000 ya. Kalau mengambil uang tunai untuk kepentingan pribadi itu namanya apa? Di dalam akuntansi itu namanya price. Price bertambah di mana? Di debit. Berapa tuh nilainya? 5.000 kita tulis. Karena uangnya diambil ya kan nih, mengambil uang tunai ya kan, berarti uangnya berkurang. Tadi apa tuh uang? Kasnya berkurang. Kas berkurang di kredit senilai 5.000. Selesai transaksi yang keenam. Lanjut transaksi yang ketujuh. Dibayar gaji karyawan 10.000. Gajinya dibayar ya kan, berarti di sini beban gaji. Beban bertambah di mana? Di debit ya, 10.000. Bayar gaji pakai duit, berarti kas kita berkurang. Berapa berkurangnya? 10.000. Nah ini dari ketujuh transaksi ini udah selesai ya. Udah selesai, kita masukin ke dalam jurnal. Nah selanjutnya kita apa ini? Kita jumlah atau kita totalin semua.
Jadi antara debit dan kredit itu jumlahnya di sini harus sama ya. Ini kita tambah nih, 500 ditambah 80 tambah 300 tambah 10 tambah 5.000 ditambah 50.000 tambah 30.000 tambah 5.000 tambah 10.000, berapa totalnya? Totalnya 990.000. Ini harus sama nih. Ini juga totalnya 990. Nah, kalau antara debit dan kredit ini berbeda, berarti ada yang salah dari yang kita jurnal. Kita harus cek lagi dari awal. Intinya nih, pada awal kita menjurnal, misalkan transaksi yang pertama nih, antara debit dan kredit itu harus sama ya. Jadi kan ini 500 sama 80, di kredit 580, sama kan? Antara debit dan kredit harus sama, karena prinsip akuntansi itu seimbang ya, antara seimbang itu antara debit dan kredit.